Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Fajri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran khusus. Pertama, CGP dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Modul 1.1 mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, mandiri. Kedua, reflektif. Ketiga, inovatif. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, berpihak pada murid. Peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 Budaya Positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sebagai murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak harus mengenali, memahami, dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya, yang disusun berdasarkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi bisa tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja dalam menjalankan prakarsa-prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak bisa terwujud. Dengan penerapan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan positif yang membentuk karakter positif sehingga terwujud budaya positif. Adanya budaya positif dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, tujuan pendidikan untuk mewujudkan manusia yang merdeka akan terwujud. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda?
Pemahaman saya tentang modul 1.4 yaitu disiplin positif adalah bukan bentuk kepatuhan kepada seseorang atau hal lain, tapi berupa kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Teori kontrol, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain dan setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Teori motivasi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan respon yang tidak relevan dan tidak terencana dari guru terhadap muridnya atas kesalahan perilaku yang dilakukan muridnya. Penghargaan adalah hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Keduanya hanya bersifat mengendalikan perilaku saja, bukan cara yang tepat untuk menimbulkan kesadaran diri atas apa yang dicapainya dan bagaimana cara memaknainya. Posisi kontrol ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Keyakinan kelas, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, perlu melibatkan murid dalam perencanaan dan prosesnya dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan disepakati, sehingga dapat menumbuhkan motivasi diri atau motivasi intrinsik. Perubahan lainnya bahwa selama ini saya menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu mengubah menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yaitu pada proses segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, ternyata ketika langkah-langkahnya dijalankan secara tepat, maka murid saya mampu berbicara mengungkapkan alasan mereka berbuat salah secara jujur. Dan mereka pun tahu dan mampu memperbaiki kesalahannya sehingga mereka mau mengubahnya tanpa ada paksaan, namun atas inisiatif sendiri berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas dan di sekolah. Menurut Anda,
Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini saya terapkan cenderung sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Harus beralih menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan pada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa senang karena murid saya lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapannya tidak lengkap. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik, konsisten dan berkelanjutan dari semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah. Kolaborasi yang baik antar semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati, sehingga menjadi karakter positif murid dan tercipta disiplin positif yang pada akhirnya akan terwujud budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.